Antum lihat hadis ini, hadis tentang hukuk, hak-hak sesama muslim, hadis ke-35. Ada poin subhanallah, lihat, antum perhatikan. Di sini Nabi SAW memerintahkan kita menjaga perasaan saudara kita. Ini Islam, lihat. Benar-benar menjaga hak sesama manusia. Lihat kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dalam riwayat lain disebutkan wala yakhtub ba'dukum ala khidbati akhih. Jangan kalian menjual barang atau bertransaksi jual beli dalam transaksi saudara kalian. Jangan. Ini contohnya, si fulan lagi jual beli lagi transaksi tawar menawar dengan orang lain. Tiba-tiba dia masuk, belum selesai nih transaksi, dia masuk. Dia bilang, antum dapat harga berapa dari dia? Ana dapat harga sekian. Udah aman aja. Ana kasih antum lebih murah. Nah, ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kamu bertransaksi atas transaksi saudara kamu. Artinya biarin dulu dia transaksi. Kalau selesai dari akad khiyar, artinya dia sudah selesai dari transaksi tersebut, dia tidak jadi, dia sudah keluar dari tokonya, sudah keluar dari transaksinya dan yang lainnya, kemudian kita datangkan, kita tawarkan, gak jadi masalah. Tapi selama dia masih transaksi, maka jangan diganggu. Ini subhanallah, menjaga hak sesama muslim. Karena banyaknya manusia itu berantakan, keributan karena bodohnya dia dalam bab ini. Begitu juga lihat dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan wala yakhtub ba'dukum ala khidbati akhi. Jangan kalian berkhidbah wanita atau mengkhidbah seorang wanita yang sedang dikhidbah dengan orang lain. Ini datang laki-laki minta wanita itu. Dia lagi proses khidbah, belum ada jawaban. Jangan dimasukin. Dimasukin, udah antum jangan nama si fulan. Anak tahu si fulan nggak baik nih fulan nih. Males, suka gampar orang, terkenal bapaknya galak, ibunya bakhil, udah nggak enak rumah tangga sama dia. Mending sama anak aja. Ya, anak baik hati. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena subhanallah itu akan menumbuhkan hadawah, permusuhan. Itu akan menumbuhkan permusuhan. Dia belum selesai khidbah, tiba-tiba dipotong sama orang lain khidbahnya. Maka akan membenci satu dengan yang lainnya. Lihat, Islam menutup pintu ini. Artinya boleh antum khidbah perempuan itu kalau sudah selesai dari proses khidbahnya. Misalnya dia udah ditolak, maka dia baru datang. Nah, begitu juga jual beli. Jangan kita memotong transaksi orang lain kalau dia sedang transaksi. Selesaikan dulu. Kalau misalnya memang dia jadi itu rizkinya, kalau tidak jadi baru kita masuk untuk menawarkan barang. Lihat, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, la yabi' fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Jangan ada yang jual beli di pasar kita orang yang tidak paham agama. Kenapa? Karena orang yang tidak paham agama merusak semuanya. Sebab riba, sebab gharar, sebab menjatuhkan harga, itu semua orang yang berkecimpung di pasar tapi dia tidak memiliki ilmu dan fikih muamalah. Nah, begitu juga dalam semua hal yang paling banyak merusak manusia, al-jahl. Dia tidak menjaga hukuk, hak-hak manusia. Nah, hadis ke-36, memenuhi kebutuhan kaum muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat
malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyambung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Ya, subhanallah, ini fikihnya Imam Nawawi rahimahullah. Tadi hadis yang sebelumnya tentang apa? Tentang tidak boleh kita berbuat jahat kepada sesama manusia, nggak boleh kita merendahkan, nggak boleh kita menzalimi, nggak boleh saling membenci dan yang lain. Lihat hadis ini, apa tadi judulnya? Larangan saling mendengki. Iya, hadis yang ini. Memenuhi kebutuhan. Lihat, setelah beliau membawakan hadis larangan saling mendengki, beliau membawakan hadis anjuran untuk saling memenuhi satu sesama muslim. Jadi yang itu larangan, nggak boleh berbuat jahat sama manusia sesama muslim. Hadis ini anjuran untuk berbuat baik sesama muslim. Ini fikihnya Imam Nawawi. Jadi ketika orang itu membersihkan hatinya dari semua keburukan, baru dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga subhanallah ya ikhwah, upayakan dalam hidup jadi orang baik. Antum, kita semua ini harus punya prinsip, jadilah orang baik. Antum jangan pernah jadi orang jahat. Orang jahat ini dibalas jahat oleh Allah. Dan orang baik ini dibalas baik oleh Allah. Maka disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu perbuat, seperti itu pula kamu akan diperbuat. Lihat, Nabi SAW mengatakan, semua yang berbuat baik sama manusia dibalas kebaikan. Kata Nabi SAW, man satara muslim man satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, ditutup aib dia di dunia wal akhirah. Kemudian kata Nabi SAW, Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah membantu saudaranya selama saudaranya membantu orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan dia pada hari kiamat kelak, dan seterusnya. Maka semua orang yang berbuat baik kepada manusia dibalas kebaikan, dan semua orang yang berbuat buruk kepada manusia dibalas keburukan. Dulu ada seorang pedagang, dia bilang sama pegawainya, antum tagih nih ke orang-orang yang tidak mampu untuk membayar hutang, lunasin. Semoga Allah mengampuni ana. Semua Allah ditagih. Kalau ada yang nggak mampu, dilunasin sama dia. Terus seperti itu. Ya, tagih yang nggak mampu dilunasin. Subhanallah, dengan sebab itu dia diampuni dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dia cuma memudahkan kaum muslimin. Ya, dan juga kata Nabi SAW, rahimahallahu imra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah merahmati seseorang, mudah kalau menjual, mudah kalau membeli, mudah kalau berhutang. Artinya kalau dia jual gampang, dia kasih harga, tawar sedikit dikasih sama dia, nggak jadi masalah. Membeli juga sama, dia beli mudah, dia tawar sedikit, kalau misalnya memang nggak dikasih dia beli. Artinya orang yang mudah dalam menjual, dalam membeli, dan juga dalam berhutang. Orang seperti ini dirahmati oleh Allah Azza. Kita subhanallah, sebagian orang ini jahatnya luar biasa. Kalau menjual pengen harga setinggi mungkin. Hatta yang datang, dia tahu nih orang miskin, nggak dikasih dispensasi sama sekali. Bapak mau harga segini, kalau nggak silahkan keluar dari tempat saya. Kalau ngebeli pengennya apa? Pengennya nih si penjual kalau bisa jangan dapat untung sama sekali. Kalau bisa untungnya 1.000. Ditawar, diperes. Ya, ini orang jahat seperti ini. Padahal kalau dia tahu ini pedagang, di belakang dia ada istri yang sedang dinafkahi, ada anak yang buat bayar sekolah pesantren sama yang lainnya. Justru dia jiwanya besar. Kalau dia ini pedagang butuh, kembaliannya jangan diambil sama dia. Udah fadal, kembaliannya buat antum. Ya, sedekah sama dia. Samhan idza ba', samhan idza ishtara. Mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam berhutang. Kalau misalnya dia tahu memang sulit dihutangi, ya, kalau misalnya memang dia tahu nggak mampu untuk bayar karena sebab ini dan itu, dikurangi dan seterusnya.
Sampai kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian bersedekah dimudahkan oleh Allah, akan memudahkan kalian. Maka ini semua bagi orang yang membalaskan, mengharap kebaikan di sisi siapa? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya seseorang ini jangan terlalu materialistis. Semuanya matematika dan hitungan detail sampai lupa pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir Nabi SAW menganjurkan untuk menuntut ilmu syar'i dan khususnya di masjid. Ada salah seorang salaf berkata, la yazalun nas bi khair ma akhadhul ilm fi masajidihim. Manusia selalu berada di atas kebaikan selama dia mengambil ilmu di masjid-masjid mereka. Karena Nabi SAW menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu di mana? Di masjid. Maka antum tahu raudhah. Raudhah di Madinah itu ada raudhah. Raudhah itu tempatnya di mana? Raudhah itu dari rumah Nabi SAW sampai ke mimbar Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu taman di antara taman-taman surga. Itu sebenarnya nggak banyak, kurang lebih sekitar 2 sof. Itu raudhah. Kenapa dinamakan raudhah? Karena dulu tempat itu tempat majelis ilmu. Tempat itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, diskusi dengan Nabi SAW, bertukar pikiran, musyawarah sama yang lainnya. Maka tempat itu menjadi taman-taman surga. Dia terangkat nanti pada hari kiamat kelak. Maka Nabi SAW menamakan tempat kita belajar menuntut ilmu syar'i itu raudhah, taman surga. Walaupun kita nggak boleh mutlakkan ya semua majelis ilmu itu taman surga. Cuman majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan Al-Quran, Sunnah, halal, haram, tauhid, syirik itu taman surga. Kata Nabi Muhammad SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, kalian berhenti sejenak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Maka kata Nabi SAW, hilaqul dzikr. Taman surga itu halaqah-halaqah dzikir. Ya, kata Atha, apa itu halaqah dzikir? Atha ibn Abi Rabah rahimahullah mengatakan, halaqah dzikir itu majlis yang membahas halal dan haram, majlis yang membahas sunnah bid'ah, majlis yang membahas ilmu. Maka semua majlis yang di dalamnya membahas Al-Quran dan juga As-Sunnah itu raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, haula julasa la yashqi jalisahum. Mereka ini teman-teman duduk yang tidak akan membuat sengsara teman duduknya. Ini keutamaan seseorang hadir di majelis al-ilm. Oleh karena itu majelis ilmu itu tidak tergantikan dengan majelis online. Majelis online itu setelah tidak bisa datang ke majelis ilmu. Jadi majelis online itu pengganti dari orang yang tidak mampu datang di majelis ilmu. Dasarnya menuntut ilmu datang ke majelis ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangkan bukan mendatangkan. Kalau orang tidak mampu, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, di daerahnya tidak ada majelis ilmu, maka baru dia gantikan dengan majelis yang sifatnya online. Karena majelis online ini kalau orang hanya mendengarkan yang online tapi tidak pernah datang di majelis ilmu, maka dia tidak mendapatkan keberkahan majelis ini. Karena ini majelis diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau online itu kadang antum sambil tiduran, nanti WA masuk di WA dulu, Shopee masuk, Shopee dulu, check out. Nanti habis itu kalau lapar ke dapur buat kopi. Nanti kadang kalau panas buka baju. Tuh Ustadz ngomong sejam, antumnya kadang dengerinnya 15 menit. Sisanya sibuk sorangan. Ya. Nah ini hilang keberkahan. Cuman online ini ada kebaikan. Kenapa? Karena kita ingin nasyrul ilm, menyebarkan ilmu syar'i. Kita berharap kepada Allah, ilmu yang kita tebarkan ini
bisa masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, bisa sebab mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Man ahabba alla yanqati amaluhu ba'dal maut falyanshur al-ilm." Barang siapa yang ingin ilmunya tidak terputus setelah kematian, dia sebarluaskan ilmu. Dan termasuk dari kebiasaan ulama, dia senang menyebarluaskan ilmu syar'i. Cuman bukan itu cara untuk mendapatkan ilmu. Cara mendapatkan ilmu, orang hadir di majelis ilmu syar'i. Dia hadir, dia sungguh-sungguh, dia menuntut ilmu sesuai dengan disiplin ilmu, maka dia akan mendapatkan keberkahan-keberkahan ilmu tadi.